selamat hari Minggu. Jumpa lagi sama Kakak Cindy dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Kakak harap dimanapun adik-adik berada, adik-adik tetap dapat sehat dan tetap dapat bersemangat dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Nah adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah, Kakak akan mengajak adik-adik untuk berdoa bersama. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas setiap kasih, karunia, dan berkat-Mu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin memulai ibadah kami. Engkau berkati kami satu persatu Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang memiliki kerinduan untuk mendengarkan setiap kata dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 223, Tuhan Kau Memanggil Aku. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Hari ini Kak Gebi yang akan menyampaikan firman Tuhan di kelas kecil. Apakah adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Jika sudah siap, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kakak yang pimpin ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami masih bisa mengikuti ibadah secara luring. Pimpinlah kami Tuhan, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan untuk minggu ini terambil dari Kisah Para Rasul
pasal 5 ayat 26 sampai 33. Kakak ulangi lagi, Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 26 sampai 33. Mari adik-adik, kita akan membacanya bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya dengan keras, "Kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu. Dan kamu hendak menanggung darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan adalah kepada semua orang yang mentaati Dia, mendengar perkataan itu. Sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Demikian firman Tuhan. Kakak ingin bertanya, menurut adik-adik, taat itu artinya apa ya? Jadi, taat itu berarti sikap patuh, setia, dan tunduk. Seperti taat dalam menjalankan ibadah, taat kepada orang tua, pemerintah, dan pastinya taat kepada Tuhan. Adik-adik, dari pembacaan firman tadi, kita mengetahui bahwa murid-murid Yesus mendapatkan tantangan dalam memberitakan Injil. Tetapi mereka tetap taat dan tidak takut dalam memberitakan Injil. Walaupun para pemuka agama melarang para murid Yesus untuk memberitakan Injil, tetapi murid-murid Yesus tetap taat kepada Tuhan dan berani untuk berbeda daripada yang lain. Tantangan yang dihadapi para murid Yesus dalam memberitakan Injil yaitu mereka seringkali
mendapatkan ancaman untuk dibunuh, dibenci, dicaci maki, maupun dikejar-kejar oleh orang-orang yang tidak menyukai Tuhan Yesus. Adik-adik, taat kepada Tuhan membutuhkan keberanian dan ketegasan. Kita harus berani dalam memberitakan Injil seperti murid-murid Yesus. Kita jangan takut dan malu adik-adik, karena Tuhan berkuasa atas kehidupan dan kematian. Sehingga Tuhan pasti akan menolong dan menjaga kita adik-adik. Jadi, adik-adik harus menjadi anak yang berani dan taat kepada Tuhan ya. Adik-adik, taat kepada Tuhan tidak hanya dalam memberitakan Injil, tetapi taat dalam mengikuti perintah Tuhan. Contohnya seperti tidak mencontek, tidak berbohong, bis itu mau membantu sesama yang sedang kesusahan. Bahkan kita juga harus berani untuk berkata jujur. Jadi, hal-hal yang kita pelajari pada hari ini yaitu pemberitaan tentang kasih dan kuasa Tuhan Yesus sebagai juru selamat kepada orang lain merupakan salah satu wujud ketaatan kita kepada Allah. Kita jangan malu dan takut ya adik-adik, karena Tuhan pasti akan menolong kita. Jadilah anak yang berani dan taat kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Hai adik-adik, ayo kita memberikan persembahan. Nah, untuk memberikan persembahan online, adik-adik bisa mempersiapkan uang persembahan adik-adik dan juga amplop. Lalu adik-adik bisa memasukkan uang persembahan ke dalam amplop. Setelah itu, adik-adik bisa menuliskan persembahan IMPA dan bulan pengumpulan persembahan di bagian depan amplopnya. Kalau sudah, adik-adik bisa minta tolong kepada mama papa untuk menyimpan uang persembahan adik-adik. Dan untuk nantinya, mama papa bisa menyerahkan uang persembahan adik-adik setiap bulannya ke gereja. Lalu mama papa bisa memasukkan kotak persembahan yang sudah disediakan di ruang klinik gereja. Papa mama bisa mengkoordinasikan dengan pasapam yang ada di gereja ya. Jadi adik-adik jangan lupa untuk mengingatkan mama papa untuk mengumpulkan persembahan tiap bulannya ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Nah adik-adik, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 217 dengan judul Beri Padanya. Baiklah adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan memberikan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
berkatilah persembahan ini, agar persembahan ini dapat berguna bagi gereja maupun pelayanan PA. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami selama mengikuti ibadah PA dari awal hingga akhir. Tolong ingatkan kami Tuhan untuk selalu taat kepadamu dalam memberitakan Injil maupun mengikuti perintah-Mu. Tuhan, pimpinlah kami agar kami selalu bersyukur dan mengandalkan-Mu dalam kehidupan kami ke depannya. Tuhan, berkatilah gereja kami agar dapat menjalankan pelayanannya dengan baik, dan berkatilah juga pemimpin negara kami agar dapat melaksanakan tugasnya sesuai kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nah adik-adik, IPA kita hari ini sudah selesai ya. Kakak ingin mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang sudah bersedia mengikuti IPA pada hari Minggu ini. Semoga apapun yang disampaikan oleh Kakak Raya dapat berguna bagi adik-adik dan dapat adik-adik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di minggu depan.